Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang AKM ya. Jadi file dari ini akan dibagikan di link pada deskripsi, jadi bisa dicek sebentar setelah video ini ya. Jadi peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi AKM ini direncanakan sebagai pengganti dari ujian nasional ya. Jadi bagaimana deskripsinya kita simak saja langsung. Yang pertama latar belakangnya ya adalah hasil dari PISA tahun 2018 ini untuk mengukur kemampuan membaca matematika dan sains sebuah negara ya, di mana Indonesia ini berada di urutan salah satu yang paling bawah. Keberapa paling bawah? 1 2 3 4 5 6 ke-6 paling bawah dari seluruh data yang ada. Jadi rata-ratanya ini bisa dilihat yang warna biru di sini 487, sedangkan Indonesia untuk itu 371. Yang warna kuning Indonesia 379, sementara rata-ratanya 400-an. Yang merah juga seperti itu. Ya, jadi ini sumber PISA 2018. Ya, jadi di bawah rata-rata sekali yang warna biru ini rata-ratanya, sedangkan Indonesia yang warna merah. Kemudian di sini bisa dibandingkan aspeknya. Ternyata kalau untuk skor membacanya itu untuk daerah istimewa Yogyakarta dengan DKI Jakarta sebenarnya bisa bersaing dengan negara-negara seperti Brunei dan Malaysia, tetapi terjadi disparitas mutu yang lebar. Maksudnya di daerah-daerah lain selain DKI dan DIY itu masih agak di bawah. Jadi contohnya untuk soal yang butuh literasi atau untuk membaca seperti ini ya, literasi membaca hanya 4%. Jadi misalnya ada 100 orang, cuma 4 orang yang bisa benar. Padahal disajikan memang teks yang panjang, di bagian bawah kecil yang jadi kuncinya, seperti itu. Nah, di sini bandingkan saja negara-negara seperti Vietnam itu 55% benar. Ya. Kemudian untuk yang literasi sains seperti ini hanya 5% yang menjawab benar ya. Kemudian literasi matematika seperti ini hanya 1%. Bayangkan dari 100 orang hanya 1 orang yang benar ya. Jadi bandingkan dengan Singapura 32% dan Malaysia 10%. Kemudian rata-rata 13%. Wow. Jadi kita memang agak kalah di literasi 3 ini ya. Ya, dari situ juga kemudian kita dari situlah kemudian untuk yang soal mudah saja seperti ini ada tampilan lagi. Indonesia hanya 59% yang bisa menjawab soal yang paling mudah seperti ini sekalipun. Ya, dari situlah lahir kebijakan Merdeka Belajar di poin nomor 2, yaitu ujian nasional ini akan diganti menjadi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ya, jadi kurang lebih harus mengukur 3 bidang, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa, numerasi kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter misalnya pembelajaran gotong royong, kebinekaan, dan perundungan atau pembelian. Jadi akan dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang. Jadi bukan lagi siswa yang mau lulus, tapi siswa di kelas 4 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Seperti itu. Jadi acuannya adalah PISA tadi dan TIMSS ya. Selain PISA tadi ada juga TIMSS. Seperti itu. Nah, direncanakan mulai tahun depan 2021. Jadi UN sudah tidak ada terakhir tahun ini, meskipun batal juga ya. Jadi tahun depan sudah pakai AKM ini dan survei karakter ya, AKM dan survei karakter. Ya, jadi literasi dan numerasinya itu AKM-nya, terus yang bagian terakhir ini AKM untuk survei karakter. Jadi bagaimana prosesnya ya? Jadi mengacu pada kata minimum, artinya tidak semua. Jadi ini tidak diukur dari kurikulum ya. Ya, jadi kurikulum tetap berjalan seperti biasa,
tapi dia lebih ke keterampilan dasar seperti kemampuan membaca dan menghitung tentang teks dan angka. Jadi kalau dibahasakan kurang lebih mungkin dia lebih ke matematika dan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi AKM berbentuk survei dengan sampel kelas 5, 8, dan 11 ya. Jadi tidak dilaporkan perorangan tapi lebih kepada berkelompok seperti itu. Jadi ada yang AKM nasional untuk literasi, numerasi dan siswa. Kemudian survei karakter terpilih 6 profil pelajar Pancasila siswa, survei lingkungan belajar ASEK terpilih dari model efektif siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi ada 3 aspek ya di sini. Untuk siswa tadi literasi, numerasi, dan seterusnya ya. Jadi ada untuk murid, ada untuk guru, dan ada untuk kepala sekolah. Jadi untuk siswa nanti AKM literasi, numerasi, dan survei karakter ya. Oke, jadi di sini jenis-jenis AKM ada 3 AKM nasional yang tadi, terus ada AKM awal, kelas awal dan akhir SMA untuk mengukur dan untuk administrasi, serta AKM sertifikasi untuk kelas 12 yang mau kuliah ya. Tapi yang pokok di sini yang satu AKM nasional. Perbedaan asesmen 2021 dengan 2021 dengan sebelumnya ya, bisa dicek di sini. Nanti untuk AKM ini full komputer, bisa dilihat di mode asesmennya. Kalau ujian nasional tahun-tahun lalu bisa pilihan komputer atau kertas pensil, sekarang full komputer. Jadi metodenya juga bukan pilihan ganda uraian tapi banyak model-model. Kemudian pelaporannya itu per sekolah, persatuan pendidikan, dan per wilayah. Jadi pelaporannya bukan perorangan, nilai satu orang siapa, tapi nilai untuk satu sekolah seperti itu. Jadi pengakuannya peserta kelas 12 yang jadi kalau diperlukan untuk mendaftar kuliah, mungkin peserta di kelas 12 bisa didaftarkan di AKM individu seperti itu. Ya, jadi ini gambarannya untuk kelas 5, 8, dan 11. Berarti nanti untuk yang sekarang berada di kelas 9, 12, dan kelas 6 kemungkinan akan ikut juga. Jadi misalnya untuk SMP nanti kelas 8 dan kelas 9, untuk SD kelas 5 dan 6, dan untuk SMA SMK sederajat itu kelas 11 dan 12 untuk tahun 2021. Nah ini jadwal-jadwalnya ya. Untuk AKM individu kelas 12 ada di bulan Februari ya. Kemudian untuk kelas 11 nanti di Maret minggu ketiga, untuk SMP April 2021, dan untuk SD Agustus 2021. Seperti itu. Ini kurang lebih jadwal perencanaannya ya. Jadi ini juga kurang lebih perencanaannya sampai November 2021. Nah inilah yang jadi fokus, yaitu literasi membaca dan numerasi ya. Numerasi ini angka, literasi membaca ini teks, bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian tema Sustainable Development Goals, jadi tujuan yang ingin dicapai kurang lebih ini dengan tema-temanya ya. Ada 17 tema yang dikaitkan terhadap tesnya, atau ini disesuaikan dengan agenda 2023 ya, ini 2030. Bentuk soal AKM ada yang pilihan ganda satu jawaban, ada yang bisa lebih dari satu, ada yang menjodohkan, ada yang isian singkat, kemudian ada yang esai ya. Jadi bermacam-macam ya. Kalau ujian nasional kemarin cuma pilihan ganda, yang SMP, yang SMA mentok di uraian singkat, isian singkat, tapi ini lebih kompleks. Nah ini semacam silabusnya ya. Untuk numerasi, bilangan, pengukuran, data uncertainty, dan aljabar. Kemudian untuk membaca teks informasi dan teks sastra. Jadi
Kemampuan yang diharapkan memahami aplikasi dan penalaran. Sementara untuk literasi, bagaimana menemukan informasi, interpretasi dan integrasi serta evaluasi. Konteks-konteksnya personal, sosial, kultural, saintifik. Jadi perlu juga kemampuan IPA di sini ya, di saintifik nantinya. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Kita coba bagaimana cara menjawabnya ya. Yang pertama ini level understanding, level paling rendah ya. Ya, ini kita baca pertanyaannya sebelum baca teksnya. Sampah anorganik lebih lama terurai dibanding sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik namun lebih kurang dari kulit sintetik. Berapa lama waktu yang mungkin untuk popok? Ya, jadi itu kuncinya ya. Lebih lama dari plastik namun lebih kurang dari kulit sintetik. Nah, jadi kita lihat baca teksnya mana. Bisa jadi tidak semua dari sini kita ambil yang poin-poinnya saja. Nah, diperhatikan di diagram yang ini. Nah, ini ada plastik butuh 400 tahun. Nah, kemampuan membaca diagram ya. Kemudian kulit sintetis butuh 500 tahun. Nah, sementara popok di teks tadi lebih dari sampah, lebih lama tapi lebih kurang dari kulit. Nah, jadi harus antara 400 dan 500. Kita cari pilihan mana yang di antara 400 dan 500. Maka jawabannya yang 475 tahun. Nah, ini yang dimaksud kemampuan untuk membaca ya, kurang lebih seperti ini. Jadi teks kita harus pandai memilih bagian dari teks ini yang terpakai. Jadi ini hubungannya juga dengan sains ya dan matematika. Tak lupa juga bahasa tentu saja ya. Jadi soalnya kolaborasi seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini sudah level lebih tinggi dari yang tadi. Ini applying level. Seorang siswa membaca tabel dan diagram. Ia menyatakan selisih waktu pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar? Selisih waktu. Nah, di sini selisih waktu yang tabel A ini 5 minggu dan 8 minggu. Ini selisihnya berarti 3 minggu ya, antara kantong bekas dengan kertas tisu. Sementara yang B selisihnya juga 3 minggu ya harusnya ya. Kulit jeruk 5 minggu dengan 2 minggu sisa apel. Jadi selisihnya sama-sama 3 minggu. Nah, kita baca. Ia menyatakan selisih waktu pada diagram A sama dengan B. Pernyataan dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi? Perhatikan jenis material sampah. Oh iya, jadi materialnya beda ya. Bisa jadi itu pembedanya. Terus perhatikan satuan unit waktu dan waktu dekomposisi. Perhatikan tinggi diagram batang. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Sumbu diagramnya sudah benar, sama-sama mulai dari 0. Tinggi diagram batangnya memang beda ya. Tapi yang ditanyakan selisih waktu. Jadi sudah setara. Oh, mungkin di sini ya. Kalau kulit jeruk ini 5 bulan. Ya, 5 bulan ya. Ini diagram waktunya bukan 5 minggu tapi 5 bulan ya. Jadi perhatikan, kalau jeruk dan apel yang diagram B pakai bulan, sementara yang A pakai minggu. Oh, ternyata itu. Ya, jadi ini kelihatan awalnya juga saya berpikir itu sama ya. Ternyata petunjuk waktunya beda. Jadi perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Itu yang jadi koreksi yang benar. Yang B ya jawabannya. Oke. Lumayan. Numerasi ketiga, reasoning making judge decision. Ini membuat keputusan. Pilih setuju atau tidak setuju. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Nah, di sini katanya disuruh gabung datanya ya. Menjadi satu buah diagram batang. Ini kayaknya kita tidak bisa membuat dalam satu diagram batang ya. Karena di sini beda satuan waktu ya. Di sini yang organik dan anorganik ini beda satuan waktu. Yang organik ini lebih mudah, lebih sedikit ya. Dia butuh minggu, bulan,
minggu dan bulan saja, sementara untuk sampah anorganik butuh ratusan tahun. Jadi ketika ini mau digabung dalam satu diagram, nanti jadinya untuk yang anorganik ini dia kecil sekali, di bawah 1 tahun, padahal ini skala 100 tahun. Jadi agak sulit untuk itu menggabungkan dalam satu diagram ya. Ini materi statistika ya di matematika. Ya, jadi setuju dengan saran ibu guru ya. Ibu guru tidak menyarankan, setuju. Jelaskan karena satuan waktunya berbeda dan jaraknya atau intervalnya sangat jauh, dimana untuk anorganik pakai interval tahun, sedangkan untuk organik hanya sampai interval minggu, seperti itu. Nah, ini masuk numerasi nomor 4. Kita baca dulu. Pada toko beras tersebut jenis beras yang paling banyak terjual. Nah, jenis beras yang paling banyak terjual ya. Di sini kita baca dulu. Yang terjual itu yang warna orange, yang persediaan warna biru. Jadi yang kita mau jumlahkan yang warna orange saja ya. Jadi jenis beras yang paling banyak terjual. Jadi kita lihat, berarti yang paling banyak terjual yang rojo lele ya, harusnya ya. Yang paling tingginya rojo lele, terjual 650. Tapi belum tentu juga ya. Perkirakan sebelum membeli beras membuat catatan. Terjual pada bulan Juli, ini data bulan Juli. Ya, kayaknya yang lebih banyak terjual memang yang rojo lele ya, 650 di diagram yang warna orange. Kecuali mungkin ditanya persen, kita harus mengolah lagi dalam persen ya. Rojo lele ya. Nah, sekarang berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara IR46 dan Pandan Wangi. Nah, IR46 ini yang terjual 180, sementara Pandan Wangi 380. Jadi dibuat perbandingan yang paling sederhana. Jadi 180 banding 380. Di sini saya coba kasih catatan. 180 banding 380. Wah, ini kita bisa sama-sama bagi 20, kayaknya boleh. Bagi 20 berarti nolnya mati, lalu 9 banding 19. Inilah perbandingan yang paling sederhana karena ini tidak bisa lagi disederhanakan. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya nanti di sini. Lanjut. Berikut pilih benar atau salah ya dari gambar ini. Ini gambar tiang jemuran besi ya. Nah, kita disuruh membayangkan mana yang sama panjang di sini. Panjang AB sama dengan CD. AB dengan CD sama panjang tidak ya? Kelihatannya sama. Benar ya. PQ sama dengan SR. PQ dengan SR. Tidak sama ya, PQ dengan SR. Tergantung sih cara melihatnya di sini. Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Kalau dia sejajar maka dia sama. PQ dengan SR sepertinya sama juga. Lalu jarak Q ke S dan B ke C. Q ke S, Q ke S, B ke C. Q ke S, B ke C. Jelas beda ya. Q ke S lebih panjang. Jadi jawaban kita sementara benar-benar salah. Nah, ini bahkan jemuran ya, seperti ini soalnya. Nah, sekarang masuk di literasi membaca, tapi teksnya ini kayaknya ini IPA ya. Manfaat makan ikan. Apakah manfaat ikan menurut infografis ya? Kita cari apa manfaat ikan di samping. Bergizi tinggi, berfungsi untuk antioksidan, itu manfaatnya ya. Mengandung nutrisi, berperan menurunkan, aduh, ini nggak ada yang mirip, kita harus baca lagi. Manfaat ikan bergizi tinggi, mengandung omega 3 yang baik pada tubuh, berperan penting dalam peningkatan gizi, meningkatkan kecerdasan, mengurangi resiko penyakit. Nah, ini karena dia bentuk kotak pilihannya seperti ini ya, berarti ini
bukan pilihan ganda tunggal, ini bisa pilih lebih dari satu jawaban ya, jadi kita bisa pilih lebih dari satu. Kalau dia bentuk bulat maka kita cuma boleh pilih satu. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, jelas mengandung vitamin B6 dibanding udang. Mana nih B6 dibanding udang? Nggak ada informasinya di sini, jangan dipilih kalau begitu. Bukan B6 ya, tapi omega 3. Jadi yang kedua jangan dipilih. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. 1000 hari pertama. Ya, 1000 hari pertama itu kurang lebih 3 tahun ya. 1000 hari pertama. Karena 1 tahun 365 ya, kurang lebih 2 tahun lebih lah berperan penting dalam 1000 hari pertama, itu hampir sama dengan hingga usia 3 tahun. Membantu tubuh manusia memproduksi sel baru. Mana nih teksnya? Memproduksi sel baru. Mengurangi, berfungsi memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Mencegah dan memperbaiki. Bukan untuk membuat, tapi mencegah kerusakan dan memperbaiki yang rusak. Jadi membuat sel-sel baru tidak. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung, mengurangi resiko penyakit. Ya, benar. Jadi pilihan kita yang 1, yang 3, dan yang 5. Kita pilih 3 ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini lanjutannya. Ada teks lagi. Teks informasi. Manakah pernyataan berikut yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Yang pertama, tingkat konsumsi ikan lebih rendah daripada negara tetangga. Kita cari apakah fakta atau opini. Fakta itu disertai dengan data-data angka ya. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan terbilang rendah, rata-ratanya 41 kg per kapita, mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, masih kalah jauh dibanding negara tetangga seperti Malaysia. Berarti itu fakta. Jadi yang pertama ini fakta. Yang kedua, distribusi ikan tidak berjalan baik. Kita cari distribusi ikan. Beberapa penyebab: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gizi, rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Belum berkembangnya teknologi, ini ada sih teksnya. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya, tapi nggak ada datanya yang bisa kita lihat di sini. Jadi kayaknya tetap fakta ya, pendistribusian ikan tidak berjalan baik karena ada dalam teks. Sementara lah fakta, pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Kita cari lagi teksnya di sini. Rendahnya belum berkembangnya teknologi pengolahan sebagai pengawet ikan karena ikut memenuhi. Teksnya terpotong ya. Di poin 3 sih, belum berkembangnya teknologi pengolahan atau pengawetan ikan. Pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Potensi ikan sama dengan yang kedua ya. Yang ketiga ini ada di teks tetapi tidak ada data-data pendukung. Potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Hampir mencapai saja itu sudah opini ya, perkiraan. Hampir mencapai 10 juta ton. Jadi ini harusnya mencapai 9,9 juta ton. Meragukan sih. Jadi kalau yang pertama saya yakin fakta, yang kedua dan ketiga ini bisa kalian komen apakah fakta atau opini. Ada di teks tetapi datanya kurang lengkap. Lalu yang keempat ini di teks ada 9,9 juta, itu faktanya. Tetapi kalau ditulis dalam perkiraan seperti ini, apakah dia fakta atau opini? Ya, jadi kalian komen di komentar ya pendapat kalian. Lanjut. Seorang pengamat nutrisi mengatakan slogan sehat, cerdas, dan pintar karena memakan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan ilustrasi berikut? Ayo makan ikan. Sehat, cerdas, pintar karena gemar makan ikan. Aduh. Kalau saya sih tidak setuju ya, karena kita sehat, cerdas, makan ikan belum tentu juga ya. Salah satu pendukung mungkin iya gizi yang baik, tetapi kita butuh juga usaha, fasilitas belajar dan sebagainya
terutama ketekunan dalam belajar, baru kita bisa cerdas. Kalau sehat, kalau makan ikan saja sih juga kurang ya, butuh juga yang lain. Ya, kalau saya pribadi tidak setuju ya. Kalau kalian bagaimana ya? Lanjut. Mengapa segumpal tanah liat demikian lama berada di tempat penyimpanan? Nah, kita baca teksnya. Di sana tanah liat itu disimpan di bagian penyimpanan. Tidak kapan terakhir, setiap hari terbuka tangkapan ini menemukan suatu hari kemudian bersama dan mengambil tanah liat tersisa. Akhirnya dia keluar juga. Ini kesempatanku yang paling besar. Ke dalam Al-Quran memutar sekecil mungkin itu menyenangkan. Mengapa berada lama di tempat penyimpanan? Di sini kayaknya tersisa untuk diambil. Segumpal tanah yang di paling bawah, hampir di pojok tempat itu ada segumpal tanah yang sudah lama di sana. Dia hampir tidak ingat kapan terakhir dia diambil. Tangan-tangan yang cepat meraih dan bongkahan segumpal tanah itu dapat mendengar betapa gembiranya karena posisinya ya yang ada di paling bawah, hampir di pojok ya, posisinya susah untuk ditemukan, makanya ya lama seperti itu. Kapan aku mendapat giliran? Ya. Karena posisinya yang berada di bagian paling pojok. Jadi nanti tanah-tanah yang lain yang habis, baru dia diambil ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalian bisa bacalah tipe teks seperti ini. Si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Setelah bersama mengambil tanah yang tersisa, dia keluar. Inilah kesempatan teraku. Seorang laki menyimpan tanah itu dalam bentar menyenangkan. Si tanah liat itu merasa sangat senang saat menyerah tanah itu dibangun dan dibulatkan menjadi sebelah. Sudah membersihkan diri dan membilas air bersih di mana anak laki itu menyimpan bola tanah itu di dekat jendela bergabung. Sesaat kemudian tempat itu pun menjadi kosong, ruangan menjadi sepi. Tanah liat sangat ketakutan. Tidak saja ia kehilangan tempatnya yang nyaman di dalam tempat penyimpanan yang lembab, dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Habislah sudah, aku akan tinggal di sini mengering sekering batu. Waduh. Jadul kenyang lama dan merasakan cairan. Jadi tidak mampu lagi berpikir. Dia dalam bahaya karena bahaya apa itu? Bahaya dari bahaya dari menjadi kering ya, bahaya dari penguapan, bahaya dari panas matahari yang ada di jendela ya. Jadi dia tidak dapat bergerak sinar mentari dan angin malam mulai menghembus. Iya, bahaya dari pengeringan. Bahaya apakah itu? Bahaya dia mengering menjadi batu. Karena tempat penyimpanannya kan lembab, sementara di luar dia di dekat jendela itu kena angin, kena panas, kena udara luar, makanya rawan untuk menjadi kering. Bagaimana ya membahasakannya? Kurang lebih seperti itu. Contoh soal selanjutnya, si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam semua kejadian ini. Si gadis kecil karena si gadis kecil ini yang akan menyelamatkan ini ya. Sekilas sih. Si gadis kecil melihat segumpal tanah. Wah, ada tanah di sini. Tak lama kemudian menekan dan meremas-remas tanah menjadi bentuk yang dia inginkan. Bagi si tanah, jari-jari itu seperti sentuhan lembut. Bekerja tangannya di tanah merasa kosong. Ibu, aku membuat sebuah cangkir bagus sekali. Simpan saya dalam rak. Telah siap dibawa ke rumah yang baru. Sekarang dia tinggal di rak dapur berdekatan dengan cangkir lainnya. Jadi si tanah ini diselamatkan oleh si gadis kecil, dibuat jadi sebuah cangkir.
Jadi dia penting di dalam semua kejadian cerita ini karena dialah yang kemudian mengolah tanah tersebut menjadi cangkir dan membuat ceritanya berakhir dengan bahagia. Apakah seperti itu? Kurang tahu juga ya. Mungkin. Teks selanjutnya. Oh, di sini keju bisa membuat kecanduan. Awas kayak makan keju. Keju bisa membuat kecanduan. Keju bisa membuat kecanduan. Seperti narkoba. Geser dan letakkan sebab dan akibat yang sama dengan teori-teori ke tempat yang sesuai dengan tabel yang tersedia. Teori peneliti. Jadi ini yang bagian bawah 4 ini kita mau geser masuk ke sini. Ketiga tempat. Sebab, akibat, dan teorinya siapa. Nah, jadi kita harus baca dulu teksnya. Nah, kebetulan di sini teksnya tidak ada, ya kita tidak bisa mengecek. Nah, jadi kita tidak bisa mengecek mana sebab akibatnya. Kira-kira seperti itu. Tapi dari sini, dari kata-kata sebab ya, sebab keju dapat menyebabkan kecanduan. Akibatnya nanti di sini kita bisa pilih. Nah, kita tetap butuh teksnya ya. Jadi kita tidak bisa jawab lah. Kurang lebih ini cuma gambaran nanti untuk model soalnya ya. Nah, ini lagi masih ada tes dalam bahasa Inggris. Aduh, bagaimana nih? Bentuk laporan. Band 1, band 2, band 3, student or above. Berisi persen siswa kompetensi. Oh, ini rata skor persen. Waduh, ini ada pertanyaannya juga ya. Ini cuma distribusi level AKM kayaknya ya, bukan soal. Ya, jadi itu saja kurang lebih gambaran untuk AKM-nya. Ya, intinya siswa kelas 8 dan 9 untuk SMP bersiaplah, kelas 11 dan 11 dan 12 untuk SMA SMK, lalu kelas 5 dan 6 untuk SD bersiaplah untuk AKM ini ya. Jadi dia bentuknya kurang lebih seperti tadi, ada numerasi dan literasi ya, berhubungan juga dengan sains, jadi butuh 3 ya. Oke, kita bahas nanti mungkin jika ada update yang terbaru. Silahkan di download filenya ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.